Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok E, Pancasila, Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan ataupun membahas sebuah film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Di sini kami akan mengupasnya, menganalisa dan mencoba mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai tugas akhir mata kuliah Pancasila. Sebelum masuk pembahasan, kita boleh perkenalkan dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dari kelas C, Sistem Informasi. Di sini saya sebagai moderator. Di sini juga ada Mas Noval Amar Zaki. Halo Mas. Ya, halo. Ada Mas Faizal Argiawan. Halo Mas. Ya, halo. Ada Mbak Natasha Eriwibowo. Iya, halo. Ada Mbak Andini juga. Halo Mbak, selamat malam. Iya, halo. Dan kemudian ada Mas Christo De Vretes. Ya, halo. Oke. Di sini mungkin teman-teman sudah menonton semua. Dan bagi teman-teman yang di rumah yang belum nonton, mungkin ntar di deskripsi kami cantumkan link film Muter Panguripan. Nah, untuk teman-teman ketahui, mungkin sedikit bisa diceritakan kembali film dokumenter ini mengenai yang berjudul Muter Panguripan. Mungkin bisa diceritakan kembali oleh Mas Naufal Amar Zaki. Silahkan Mas. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan secara singkat. Film ini dimulai dengan latar di sebuah desa, di mana di desa tersebut terdapat seorang petani yang bernama Pak Ngatenu. Pak Ngatenu ini sudah menjadi petani selama 30 tahun. Beliau berkata bahwa menjadi petani itu sebenarnya sangat sulit, tetapi ia sangat menikmati profesi sehari-harinya tersebut dan tidak pernah mengeluh. Saat beliau ditanya mengapa tidak mengambil profesi lain yang bukan petani, beliau menjawab bahwa menjadi petani itu tidak memiliki macam-macam. Yang penting apa yang ia tanam tumbuh dengan baik dan subur sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang bagus, itu sudah membuat dia senang. Mungkin cukup sekian cerita singkat saya. Terima kasih. Mas Dian. Terima kasih Mas Noval. Nah, di sini juga seperti yang saya bilang tadi, di sini kita mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Andini, kemudian diteruskan Mbak Natasha mengenai keterkaitan film Muter Panguripan ini dengan nilai-nilai Pancasila. Silahkan Mbak Andini. Iya, baik. Menurut saya, berdasarkan dari film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan, jika dikaitkan dengan Pancasila yaitu sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena ada kalimat di mana beliau mengatakan, jika padi yang ditanam gagal panen tetap diterima, yang artinya beliau memiliki kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Mungkin diteruskan Mbak Natasha. Silakan Mbak Natasha. Indonesia kan dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian dan memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Peran anak muda Indonesia pun sangat diharapkan dalam bidang pertanian. Misalnya ada contoh-contoh anak muda yang membuat program-program misalnya e-tani, membantu petani untuk menentukan bibit, membantu petani untuk memasarkan produk. Nah, ide ini dapat berdampak pada kesejahteraan petani, pemerataan ekonomi pun dapat terwujud dengan ide tersebut. Ide ini akan berkaitan dengan sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Natasha. Mungkin pertumbuhan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran dari pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk para petani di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Faizal Argiawan. Silahkan Mas. Terima kasih. Mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Memasuki tahun 2021, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meski masih menjadi kontraksi dari sisi lapangan usaha 64,13%, ekonomi Indonesia berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, hanya sektor petani yang masih mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 2,15% year of year. Data mencatat sektor pertanian tetap tangguh selama pandemi COVID-19 dengan kontribusi nilai ekspor mencapai 0,4 miliar USD atau 3% dari total ekspor Indonesia. Ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan di masa pandemi COVID-19 dengan kenaikan 16,2% year of year dan 20,8% month to month. Menko Erlangga menjelaskan secara khusus stimulus dan insentif yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kinerja di sektor pertanian dan perikanan antara lain: 1. Program padat karya pertanian, 2. Program padat karya perikanan, 3. Banpres produktif UMKM sektor pertanian, 4. Subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, 5. Dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Pertama, implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian, dan perizinan, serta persetujuan ekspor atau impor. Kedua, digitalisasi UMKM. Ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen. Keempat, penguatan kerjasama antar daerah, khususnya untuk dalam pemenuhan pangan. Kelima, pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Penerapan strategi akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang seimbang di bidangnya masing-masing, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dan menghasilkan hasil yang sesuai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Mungkin beberapa kebijakan pemerintah dapat meningkatkan sedikit kesejahteraan petani saat ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang beberapa kebijakan pemerintah. Cukup sekian. Oke, terima kasih Mas Faizal Argiawan. Nah, tentang pertanian di Indonesia tentunya masih banyak masalah. Di sini ada beberapa masalah yang ingin dibahas, yaitu berkurangnya lahan pertanian di Indonesia yang semakin tahun semakin habis, dan peran anak muda di Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian ataupun menjadi petani. Mungkin bisa memberikan pendapatnya Mas Christo De Vretes. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mas Dian. Sebelumnya maaf saya off cam karena pakai PC soalnya. Oke, yang Mas. pertama, penyebab lahan pertanian berkurang adalah menurut saya adalah karena banyak lahan yang dialihfungsikan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Hal ini terjadi karena dampak ekonomi seperti banyak investor yang menawarkan uang lebih ke pemilik lahan untuk menjual lahan tersebut, dan lahan tersebut bisa dialihfungsikan menjadi SPBU dan bangunan non-pertanian lainnya. Solusinya untuk kedepannya adalah
salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini adalah instansi terkait harus lebih memberi perhatian lebih kepada para petani seperti memberi insentif bulanan kepada mereka dan bisa memberi bantuan berupa alat pertanian. Mungkin dengan hal ini bisa membuat mereka lebih sejahtera dan mengurungkan niat mereka untuk menjual lahan. Untuk topik yang kedua yaitu penyebab anak muda tidak ada niat untuk bekerja di sektor pertanian. Menurut saya anak muda sama sekarang banyak yang menganggap bertani itu tidak keren dan ketinggalan zaman. Solusinya adalah pemerintah mungkin ke depannya harus membuat suatu teknologi yang berbasis aplikasi dan game yang bertemakan pertanian, supaya dengan hal ini mungkin minat pertanian anak muda bisa meningkat. Itu saja sih Mas Dia, solusi dan analisis saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kristo. Di sini saya sudah merangkum poin-poinnya bahwa yang pertama, menjadi petani menyenangkan walaupun sulit kehidupannya. Yang kedua tentang bagaimana menjadi petani bersyukur atas hasil panen dan menerima hasil pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus yang ketiga tentang kebijakan pemerintah yang dilakukan sudah sangat bagus tentang cipta kerja, terus digitalisasi UMKM, mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Dan yang terakhir tentang berkurangnya lahan pertanian di Indonesia sama minimnya pemuda Indonesia yang ingin berkecimpung di dunia pertanian. Tadi Mas Kristo sudah memberikan pendapatnya, mungkin bisa tentang digitalisasi di sektor pertanian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Siapa yang mau nambahin ini? Cukup? Cukup, Mbak? Ya, cukup. Baiklah, sekian mungkin diskusi hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.